Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang senantiasa kami rindukan. Semoga di pagi hari ini tetap dalam lindungan yang Maha Kuasa. Amin. Jadi sebelum kita lanjut ke materi, saya harapkan anak-anakku berdoa sejenak sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, selesai. Nah, anak-anakku, di pagi hari ini saya akan membawakan materi tentang lompat jauh, yaitu lompat jauh gaya jongkok, di mana kita ketahui bahwa dalam lompat jauh itu ada 3 yang sering sekali dipertandingkan. Ada 3 macam gaya yang selalu dipertandingkan dalam lomba lompat jauh. Yang pertama adalah gaya jongkok atau biasa dikenal dengan gaya tak. Yang kedua adalah gaya menggantung atau gaya melengking atau biasa disebut dengan gaya hanging. Dan yang ketiga adalah gaya berjalan di udara atau biasa disebut dengan walking in the air. Nah, anak-anakku yang senantiasa kami rindukan, dalam lompat jauh itu ada beberapa tahapan yang harus dilalui oleh seorang pelompat. Sama halnya kemarin dalam lari jarak pendek, ada 3 tahapan yang harus dilalui oleh seorang pelari. Yang pertama itu adalah saat melakukan start, dan yang kedua adalah saat berlari, dan yang ketiga adalah saat memasuki garis finish. Nah, sama halnya dalam lompat jauh di kali ini. Di lompat jauh itu ada 4 tahapan yang harus dilalui oleh seorang pelompat. Yang pertama adalah awalan, yang kedua adalah tolakan atau tumpuan, yang ketiga adalah saat melayang di udara, dan yang keempat adalah saat mendarat. Nah, dan aku sekalian yang senantiasa kami banggakan, di pagi hari ini saya telah menyiapkan sebuah video tentang pelaksanaan lompat jauh terkhusus pada gaya jongkok, di mana kita terfokus pada tahapan-tahapan lompat jauh. Nah, anak-anakku bisa menyaksikan video berikut ini. Awalan atau ancang-ancang. Tujuan ancang-ancang adalah untuk mendapatkan kecepatan yang setinggi-tingginya agar dorongan massa ke depan lebih besar. Panjang awalan untuk Jadi melakukan tahapan awalan lompat jauh tidak kurang dari 45 meter. Nah, ini tahapan kedua, yaitu tumpuan atau tolakan merupakan suatu Jadi gerakan yang bertumpu penting dengan salah untuk satu kaki menentukan hasil terkuat. lompatan yang sempurna. Tumpuan atau tolakan kaki harus kuat agar tercapai tinggi lompatan yang cukup tanpa kehilangan kecepatan maju. Nah, kita lanjut ke tahapan ketiga, yaitu saat melayang. Di saat melayang ini terlihat perbedaan tentang gaya apa yang digunakan oleh pada saat seorang setelah pelompat. meninggalkan balok tumpuan dan diupayakan keseimbangan tetap terjaga dengan bantuan ayunan kedua tangan sehingga bergerak di udara.
Nah, di tahap terakhir atau tahap keempat itu adalah posisi tubuh saat mendarat. Mendarat. Gerakan-gerakan Jadi waktu mendarat dengan pendaratan menggunakan harus dua dua kaki. kaki. Yang perlu diperhatikan saat mendarat adalah kedua kaki mendarat secara bersamaan diikuti dengan dorongan pinggul ke depan sehingga badan tidak cenderung jatuh ke belakang, yang berakibat merugikan si pelompat itu sendiri. Nah, anak-anakku sekalian yang senantiasa kami selalu rindukan, setelah melihat tutorial video tadi tentang lompat jauh gaya jongkok dengan melalui 4 tahapan, saya ulangi lagi sekali lagi bahwa tahapan lompat jauh itu ada 4, yaitu awalan, tolakan, saat melayang, dan saat mendarat. Nah, berikut ini saya telah merangkum sebuah video tentang pelaksanaan lompat jauh gaya jongkok. Dan anakku bisa melihat video berikut ini. Jadi ini adalah contoh tentang pelaksanaan lompat jauh menggunakan gaya jongkok. Oke, anak-anakku yang kami banggakan dan senantiasa kami rindukan, itulah materi pada pagi hari ini. Semoga anak-anakku bisa menerapkan materi ini di halaman rumah masing-masing atau mencari tempat yang nyaman untuk mempraktekkan tentang lompat jauh gaya jongkok. Jadi saya ingatkan sekali lagi anak-anakku bahwa lompat jauh yang selalu dilombakan itu ada 3 macam gaya. Yang pertama adalah gaya jongkok, yang kedua adalah gaya menggantung, yang ketiga adalah gaya berjalan di udara. Nah, terfokus kita materi pada pagi hari ini itu tentang lompat jauh gaya jongkok. Nah, anak-anakku tentu sudah memahami tentang pelaksanaan lompat jauh gaya jongkok. Saya kira materi kali ini cukup sekian. Untuk materi selanjutnya kita ke nomor lempar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar dan salam olahraga.